warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'du. Para pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang selalu kami taati, segenap pengurus yayasan, para pimpinan Madrasah Aliyah Negeri 3 Tamapras Jombang, dan peserta didik baru, peserta Matsama Man3 Tamapras Jombang. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para siswa-siswi baru di Man3 Tamapras Jombang. Juga selamat bergabung menjadi bagian dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Untuk memulai sejarah perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini, maka perlu saya sampaikan bahwasanya kalian adalah sekarang menjadi bagian dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang pada tahun 2020 ini sudah berusia 196 tahun. Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang dimana kalian sekarang menjadi bagian darinya mulai berdiri sejak tahun 1825, di mana pada saat itu ada salah satu dari pasukan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa. Beliau namanya Kiai Abdus Salam, atau lebih dikenal dengan nama Mbah Syehah. Mbah Syehah ini ditugasi oleh Pangeran Diponegoro untuk wilayah Madiun dan sekitarnya sampai ke timur, termasuk Jombang. Maka suatu ketika Mbah Syehah ini mencari lokasi untuk melarikan diri suatu saat nanti ketika Perang Jawa selesai. Maka datanglah Mbah Syehah di suatu tempat yang kemudian dinamakan desa atau daerah Gedang. Di daerah Gedang ini kemudian Mbah Syehah mendirikan padepokan untuk beristirahat dan juga beristirahat pasukannya, anak buahnya. Dari situ kemudian Mbah Syehah memulai kegiatan aktivitas pengajian di luar tugasnya sebagai pasukan dari Perang Jawa. Setelah menemukan lokasi aman untuk suatu saat nanti mengantisipasi seandainya Perang Jawa ini selesai, sudah ditemukan, maka Mbah Syehah kembali untuk melaksanakan tugas sebagai bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. Setelah Perang Jawa benar-benar selesai tahun 1830, maka kemudian Mbah Syehah kembali ke lokasi yang dulu pernah disinggahinya dan diberdirikan sebuah padepokan. Pasukannya kemudian tinggal di situ untuk belajar mengaji, belajar ilmu syariat, dan belajar kanuragan kepada Mbah Syehah ini. Maka disinilah menjadi cikal bakal dari berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dari sepenggal cerita ini berarti Pondok Pesantren Bahrul Ulum mewariskan semangat jiwa perjuangan untuk membela tanah air sejak awal berdirinya. Sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Bahrul Ulum sudah memiliki jiwa semangat membela tanah air. Ini dilihat dari aktivitas Mbah Syehah sebagai pejuang pasukan Diponegoro untuk melawan penjajah di Perang Jawa. Kemudian perkembangan berikutnya, posisi pesantren yang didirikan oleh Mbah Syehah sekarang ini posisinya ada di sekitar makam
makam Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Disitulah dulu lokasi tempat berdirinya pesantren di era Mbah Syekha tahun 1825 dan seterusnya. Kemudian perkembangan berikutnya, pesantren setelah Mbah Syekha wafat, maka pesantren itu berkembang di lokasi yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau di masjid, ya, di Masjid Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Itu adalah perkembangan atau pengembangan dari pesantren yang dulu didirikan oleh Mbah Syekha. Oleh generasi kedua Mbah Syekha ini yang namanya Mbah Kiai Said, maka pesantren Bahrul Ulum, pesantren Tambak Beras, dipindah ke lokasi di sekitar Masjid Bahrul Ulum sekarang. Di situ kemudian proses pembelajarannya dimulai. Dari Mbah Syekha kemudian dikembangkan lagi oleh Mbah Kiai Said, kemudian dikembangkan berikutnya oleh generasi ketiga yang namanya Mbah Kiai Hasbullah Said. Mbah Kiai Hasbullah Said inilah yang kemudian menata infrastruktur pesantren dengan mendirikan masjid, mendirikan madrasah, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pada generasi keempat, dari era generasi keempat dari pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, era Mbah Kiai Wahab Hasbullah, pesantren Tambak Beras menjadi berkembang pesat. Madrasah-madrasah mulai, pengajian-pengajian mulai ditata dengan sistem madrasah, dengan sistem klasikal, dengan kajian-kajian kitab yang juga diklasifikasi berdasarkan tingkatan kelas. Ada yang menjadi spesial di era generasi keempat dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yaitu era Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Kiai Wahab Hasbullah ini memiliki jiwa pejuang sebagaimana buyutnya, yaitu Mbah Syekha. Bagaimana beliau memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Di tangan beliau inilah beliau mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi keagamaan untuk menyemangati generasi-generasi muda dan masyarakat warga negara Indonesia pada saat itu belum merdeka untuk membela tanah air dengan menguatkan dakwah Islamnya. Maka di dalam sejarah dicatat Mbah Kiai Wahab inilah yang mendirikan Subhanul Waton, mendirikan Taswirul Afkar, forum diskusi kebangsaan dan keagamaan. Jadi kalau pagi belajar nilai-nilai kebangsaan, kalau sore hari belajar nilai-nilai atau ilmu-ilmu keagamaan. Akhirnya di tangan Mbah Kiai Wahab lahirlah Nahdlatul Ulama, sebuah jam'iyah diniyah yang hari ini menjadi organisasi keagamaan terbesar di dunia. Itu di tangan Mbah Kiai Wahab, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum generasi keempat. Karena beliau seorang yang selain alim juga mewarisi semangat pejuang dari nenek moyangnya. Mbah Kiai Wahab ini kemudian merintis madrasah-madrasah, dibantu oleh adik-adiknya atau keluarganya, merintis madrasah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi berkembang. Maka kemudian pada tahun 1960-an, tahun 1960-an didirikanlah madrasah Mu'alimin, madrasah Sanawiyah, atau madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya mendirikan madrasah Ibtidaiyah, kemudian dilanjutkan dengan madrasah Mu'alimin, dan era pasca kemerdekaan, Mbah Kiai Wahab ini sangat memiliki peran yang aktif dalam mendampingi Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, untuk selalu menjaga bagaimana negara ini selalu bisa mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian
tahun 60-an madrasah mulai berkembang dan santri juga semakin banyak, maka didirikanlah Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Sanawiyah Negeri pada tahun 1969 ini. Ada Madrasah Sanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri mulai beroperasi, dan Madrasah Aliyah Negeri inilah yang sekarang kalian para bersama-sama menjadi bagian dari Madrasah Aliyah itu. Jadi Madrasah Aliyah Negeri Tama Beras Jombang ini usianya tahun ini sudah masuk ke usia 51 tahun. Usia yang sangat panjang dan sangat menunjukkan pengalamannya di dalam mendidik generasi-generasi bangsa. Kemudian perkembangan selanjutnya madrasah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum berkembang pesat, juga pengajian-pengajian, kegiatan-kegiatan keagamaannya di pesantren juga berkembang pesat, dibantu oleh semua keluarga yang ada. Pada saat itu ada Kiai Wahab, ada Kiai Abdul Hamid Hasbullah, ada Kiai Fatah, atau jauh sebelumnya ada Kiai Abdurrahim Hasbullah, kemudian Kiai Fatah Hasim, yang semuanya ikut membantu proses pembelajaran di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, baik di bidang pengajiannya maupun di bidang madrasahnya. Dan alhamdulillah perkembangan selanjutnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum di usia yang menjelang 2 abad ini memiliki madrasah-madrasah yang jumlahnya sekian banyaknya. Ada 16 lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, dan ada 3 perguruan tinggi yang menjadi bagian dari kebesaran Pondok Pesantren Bahrul Ulum hari ini. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada Pondok Pesantren Bahrul Ulum untuk mendidik santri-santrinya menjadi santri-santri yang unggul, santri-santri yang berkualitas. Tahun 2019 kemarin tercatat ada 11.000 sekian, 11.300 sekian santri yang berada atau belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Ini jumlah secara kuantitas yang luar biasa. Oleh karena itu, yayasan setiap tahun selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas bagaimana proses pembelajaran di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah atau kuantitas santri-santri yang belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Selain 16 lembaga pendidikan dasar, kemudian 3 lembaga pendidikan tinggi, Pondok Pesantren Bahrul Ulum hari ini juga terdiri dari 45 asrama-asrama yang langsung diasuh oleh para pengasuh-pengasuhnya masing-masing. Ini menjadi suatu kelebihan bagi Pondok Pesantren Bahrul Ulum, karena sekian puluh ribu santrinya selalu diawasi dan dididik langsung oleh kiai-kiai yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Harapan saya semoga Pondok Pesantren Bahrul Ulum semakin berkah, semakin berkembang, madrasah-madrasahnya juga bisa semakin berkembang menjadi lebih besar, murid-muridnya, santri-santrinya menjadi murid-murid dan santri-santri yang berkualitas, memiliki ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah baik di dunia maupun di akhirat. Para peserta bersama yang berbahagia, melihat dari sejarah panjang Pondok Pesantren Bahrul Ulum, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwasannya sejak didirikannya Pondok Pesantren Bahrul Ulum, kita sudah diwarisi semangat untuk cinta tanah air,
semangat untuk membela tanah air, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, itu kita warisi dari Mbah Syekhah atau Kiai Abdus Salam sebagai pendiri pertama Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian dalam perkembangannya kita juga kemudian diwarisi oleh semangat keagamaan yang luar biasa dari para sesepuh-sesepuh, para masyayikh Bahrul Ulum, sehingga berkumpullah dua titik semangat kebangsaan dan semangat keagamaan itu menjadi satu, yaitu semangat untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama. Ini adalah warisan murni dari pendiri dan para masyayikh dan muassis Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang harus kita rawat dan harus kita warisi hari ini. Bahwasannya santri-santri Bahrul Ulum harus memiliki semangat nasionalisme dan juga semangat keberagamaan yang tinggi. Dua semangat itu tidak bisa dipisahkan. Dalam artian kita ini adalah diwarisi dua semangat itu melalui sebuah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Ini adalah warisan dari kiai-kiai kita, dari masyayikh Bahrul Ulum yang harus kita perjuangkan dan harus kita kembangkan. Itu nilai semangat yang kita warisi dari para masyayikh Bahrul Ulum yang harus diketahui oleh para santri baru, siswa-siswi baru MAN 3 Tamak Beras peserta Matsama ini. Kemudian di Pondok Pesantren Bahrul Ulum secara organisasi kita ada lembaga namanya Majelis Pengasuh. Majelis Pengasuh ini adalah sebuah forum yang terdiri dari para sesepuh-sesepuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang diambil dari 4 keluarga yang tinggal di Bahrul Ulum. Ada keluarga dari Kiai Wahab Hasbullah, ada keluarga dari Kiai Hamid Hasbullah, keluarga dari Kiai Abdurrahim Hasbullah, dan dari keluarga Kiai Fatah Hashim. Nah, dari 4 keluarga inilah kemudian para sesepuh-sesepuhnya membentuk sebuah forum majelis pengasuh yang memiliki otoritas yang paling tinggi di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Kemudian dari majelis pengasuh ini kemudian ada lembaga yang namanya Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yayasan inilah yang melaksanakan secara teknis harian aktivitas-aktivitas pembelajaran untuk mengawasi semua kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dari dua lembaga ini, Majelis Pengasuh dan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum bersinergi untuk mengawasi 19 lembaga pendidikan yang ada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, juga mengawasi 45 asrama atau ribat di bawahnya dengan sekian puluh ribu atau 11.000 sekian santri yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Harapan saya kalian yang sekarang sudah menjadi bagian dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini bisa mengembangkan Pondok Pesantren Bahrul Ulum melalui peningkatan kualitas santri-santri Bahrul Ulum. Saya berharap kalian nanti hari ini mungkin menjadi murid baru di MAN 3 Jombang, tetapi 3 tahun lagi setelah kalian lulus dari MAN 3 Tamak Beras Jombang, kalian sudah menjadi kader-kader yang berkualitas secara keilmuan, kader-kader yang berkualitas di banyak hal, di bidang yang kalian inginkan masing-masing. Karena nanti kualitas kalian inilah yang akan menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah produk dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum, produk dari sentuhan doa, sentuhan perhatian dari para guru-guru dan dari para kiai-kiai bunyai di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Demikian sekilas gambaran sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang bisa saya sampaikan pada forum Matsama MAN 3 Tamak Beras Jombang tahun 2020 ini. Selamat bergabung di MAN 3 Jombang, selamat bergabung menjadi bagian dari santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah
dan semoga MAN 3 Tama Beras Jombang dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum menjadi pintu kesuksesan kalian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.